Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang turunan diferensial dari kelompok yang terdiri dari Mas Yonda Hadiwijaya, saya sendiri Marwan, Mas Rio Khairul, dan Mas Rival. Yang pertama, latar belakang turunan fungsi diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, misalnya fungsi f menjadi fungsi f yang mempunyai titik yang mempunyai nilai tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus yang dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Isaac Newton, ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm dari tahun 1646 sampai 1716, ahli matematika yang berbangsa Jerman. Turunan diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Turunan dapat ditentukan tanpa proses limit. Untuk keperluan ini dirancang teorema tentang turunan dasar. Turunan dari operasi aljabar pada dua fungsi, aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, dan turunan fungsi inverse. Turunan adalah salah satu cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan kompleks antara suatu variabel tak bebas dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya. Turunan juga merupakan suatu pengukuran terhadap bagaimana fungsi perubahan seiring perubahan nilai input, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Turunan adalah salah satu operasi matematika yang tidak asing lagi bagi seorang mahasiswa. Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan operasi turunan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit dan hasilnya pun belum tentu kebenaran. Nanti kita akan bahas tentang rumusan masalah yang terdiri dari definisi dari turunan, apa saja rumus-rumusnya, dan apa saja rumus turunan trigonometri, beserta tujuan untuk mengetahui definisi turunan, mengetahui rumus-rumus dari turunan fungsi pada matematika. Yang pertama, pengertian dasar. Perlu diingat kembali konsep tentang limit. Hal ini cukup diperlukan mengingat turunan merupakan kelanjutan dari kajian tentang limit. Teori tentang limit sebuah fungsi merupakan akar dari aljabar kalkulus. Oleh sebab itu, uraian mengenai kalkulus selalu diawali dengan bahasan tentang limit. Untuk selanjutnya, kajian tentang diferensiasi dan integral merupakan dua operasi matematis yang saling berkebalikan, serta halnya antara penjumlahan dan pengurangan atau antara perkalian dan pembagian. Pada intinya, teori tentang diferensial berkenaan dengan penentuan tingkat perubahan suatu fungsi. Sedangkan integral, teori tentang integrasi berkenaan dengan pembentukan persamaan suatu fungsi apabila tingkat perubahan fungsi yang bersangkutan diketahui untuk memahami konsep dasar turunan. Masalah pertama adalah garis singgung atau gradient, sedangkan masalah kedua adalah masalah kecepatan sesaat. Satu dari kedua masalah itu menyangkut geometri dan lainnya yang menyangkut mekanika seolah-olah terlihat seperti tidak ada hubungan. Sebenarnya, kedua masalah itu merupakan persoalan yang identik. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan perubahan nilai fungsi Y sama dengan F dalam kurung X yang awalannya F
dalam kurung X. Bergerak menuju F dalam kurung X tambah delta X atau terdapat perubahan nilai pada Y yang disimbolkan dengan delta Y secara matematis 6. Berikut penulisannya. Apabila pergerakan titik mendekati A sehingga delta atau perubahan yang terjadi semakin kecil atau mendekati 0 mengakibatkan titik B berhimpit dengan A, maka diperolehlah nilai yang diwakili oleh persamaan berikut ini. Seperti berikut. Selain notasi tersebut, terdapat beberapa variasi penulisan limit diantaranya sebagai berikut. df sama dengan dy sama dengan y aksen sama dengan f aksen dalam kurung x. Berikut definisi turunannya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A turunan pertama fungsi sebagai berikut, didefinisikan dengan f aksen dalam kurung A sama dengan lim F sama dengan A plus H dikurang F dalam kurung A per H. Berikut juga contohnya, diberikan fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5 ditentukan nilai turunan pertama fungsi f di x sama dengan 2. Berikut adalah penyelesaiannya. Oke, kita next. Rumusan turunan. Dengan menerapkan definisi turunan secara langsung pada berbagai fungsi akan didapat beberapa rumus turunan. Kita tuliskan kembali bahwa definisi turunan pertama f aksen dari suatu fungsi f di x adalah sebagai berikut. Selanjutnya rumus-rumus yang didapat dituliskan dalam notasi sebagai berikut. Turunan fungsi aljabar. Pembahasan turunan fungsi aljabar pada bagian ini meliputi turunan dalam bentuk perkalian dan turunan dalam pembagian fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar dalam bentuk perkalian yaitu sebagai berikut. Misalkan terdapat perkalian fungsi h dalam kurung x sama dengan u dalam kurung x kali v dalam kurung x. Urunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen dalam kurung x sama dengan u aksen dalam kurung x kali v dalam kurung x tambah u dalam kurung x dikali v aksen dalam kurung x. Berikut keterangannya. H dalam kurung x adalah fungsi dalam bentuk perkalian fungsi. H aksen dalam kurung x adalah turunan fungsi bentuk perkalian. U sama dengan x v u dalam kurung x dan v dalam kurung x yaitu fungsi dengan variabel x. Dan u aksen dalam kurung x, v aksen dalam kurung x turunan fungsi dengan variabel x. Turunan fungsi aljabar dalam bentuk pembagian, misalkan terdapat perkalian fungsi sebagai berikut. Turunan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah turunan fungsi polinom. Turunan fungsi polinom ini terbagi ada 3. Saya contohkan ada 3, yaitu turunan fungsi konstan, turunan fungsi linear, dan turunan fungsi pangkat. Berikut contoh-contohnya. Jadi untuk fungsi konstan, jika f sama, dalam kurung x sama dengan c, maka f aksen dalam kurung x sama dengan 0. Berikut contohnya. Dan yang kedua fungsi linear, jika f dalam kurung x sama dengan ax tambah b, a tidak sama dengan 0, maka f aksen dalam kurung x sama dengan a. Dan berikut juga contohnya. Dan yang ketiga adalah
turunan fungsi pangkat. Jika n bilangan bulat positif dan f sama dalam kurung x sama dengan x pangkat n, maka f aksen dalam kurung x sama dengan nx pangkat n minus 1. Bisa dicontohkan sebagai berikut. Jadi kesimpulan, turunan fungsi diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f yang mempunyai nilai tidak beraturan. Turunan pertama fungsi f di x sama dengan a ditulis f aksen dalam kurung a didefinisikan dengan f aksen dalam kurung x sama dengan lim f dalam kurung x plus n minus f dalam kurung x per h. Turunan tidak hanya bisa diperoleh dengan menggunakan cara limit, tetapi bisa juga diperoleh dengan cara menggunakan beberapa rumus seperti aljabar dan trigonometri. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang turunan diferensial. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.